Ibu, kita berlanjut ke pembelajaran tematik kita. Kita sudah masuki tematik, yaitu tema siswa yang berjudul peristiwa dalam kehidupan, ya. Peristiwa dalam kehidupan, itulah tema 7 yang kita pelajari. Masuk kita ke subtema 2 yang berjudul peristiwa dalam kehidupan, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan, ya. Peristiwa kebangsaan sekitar proklamasi kemerdekaan pada subtema 2. Nah, pembelajarannya PB1. Bisa kamu lihat nanti di tema siswa halaman 79 sekitar proklamasi. Nah, di tema semester 1 kita sudah mempelajari teks proklamasi, ya, mulai dari persiapan proklamasi, ya, proklamasi kita sudah mempelajari di semester 1, ya anak ibu, ya. Apa saja peristiwa penting saat persiapan proklamasi itu? Nah, ada persiapan BPUPKI. Apa kepanjangannya? Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada kapan itu dibentuk? Tanggal 1 Maret 1945. Lalu bagaimana hasil BPUPKI adalah mengenai Pancasila dirumuskan terlebih dahulu, ya, yang berisi 5 dasar negara Republik Indonesia. Ada, coba apa sih Pancasila? Tentu 1, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, ya. Baru terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu semua sudah pelajari di semester 1 sampai nilai-nilai, nilai-nilai butir Pancasila. Lalu apa yang kedua? Setelah disiapkan, ya, BPUPKI, masuk kita pembentukan BPKI, yaitu panitia. Dibentuklah panitia persiapannya, ya. Setiap acara pun ada panitia-panitianya. Untuk nanti tanggal 17 kita mau suntik vaksin kedua, ada panitia-panitianya untuk mempersiapkan meja, ya, mempersiapkan minuman. Nah, lalu pro dari puskesmas datang untuk menyiapkan obat-obatnya, jarumnya, screeningnya, dan itulah sudah kamu perhatikan waktu di suntik vaksin pertama. Jadi semua ada persiapan. Ibu pun mengajar ada persiapan ibu, ya. Tidak seperti abal-abal asal mengajar, asal mengerjakan tugas dan lain-lainnya. Jadi ada persiapan, ya, dibentuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia PPKI. Nah, apa saja di PPKI itu dibentuk kapan? Tanggal 7 Agustusnya sebelum menjelang kemerdekaan. Tanggal 7 Agustus 1945. Lalu apa lagi hasil PPKI-nya, ya? Pengesahan apa? Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Itulah dia tentang panitia persiapan PPKI. Nah, bisa kita baca punya, ya, tema siswa halaman nilai 79. Lalu kemerdekaan Indonesia itu lagi, ya, sudah tadi dibentuk lalu disahkan, ya, Pancasila sebagai dasar negara. Setelah itu apa lagi? Peristiwa Rengas Dengklok. Kan diculik kemarin, dibawa ke Rengas Dengklok. Bapak Presiden beserta wakilnya, kan. Siapa pada saat itu presiden kita? Tentu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Sehari sebelum kemerdekaan mereka diculik oleh siapa? Bukan bangsa-bangsa penjajah, tapi masyarakat sendiri, kaum pemuda, ya, terjadi karena golongan muda, ya, mendesak untuk segera melaksanakan proklamasi. Didesak presiden kita, ya, sementara belum ditantangani, didesak mereka untuk menantangani supaya bisa dibaca besoknya. Nah, itu dia peristiwa sepenting saat persiapan kemerdekaan. Nah, lalu apa isi teks proklamasi, anak? Anak-anak sudah tahu, ya, teks proklamasi.
Di setiap tanggal 7 Agustus kita ucapkan, bahkan diadakan perlombaan untuk mengucapkan teks proklamasi tanpa naskah. Bisa kamu perhatikan Bu ya, nanti suatu saat suruh kamu ya ke depan tanpa melihat teks, harus sudah diingat betul ya, harus. Nah, bagaimana selanjutnya lagi, masuk ke pelajaran IPA. IPA tentang kalor, bisa mengubah suhu benda ya. Apa tuh kalor? Tentu panas, seperti masak teh ya, dituang air yang dingin dalam ceret atau wadah apapun itu ya anak-anak ibu. Nah ya, lalu apa terjadi lama kelamaan, pasti dia masak, airnya masak. Dari mana kalornya? Tentu melalui dari api di atas kompor, pakai cereknya ya, lalu kena ke bendanya, ke wadahnya. Lama kelamaan air akan mendidih, menguap, keluarlah udara, tanda air sudah mendidih 100 derajat ya, 100 derajat Celcius ya, katakanlah 100% sudah mendidih, sudah bisa diminum. Nah, suhu udara yang biasa kita rasakan dipengaruhi oleh ya intensitas sinar matahari, yaitu radiasi. Nah, kata Jagmar radiasi kan, perubahan suhu dan kalor memiliki hubungan yang erat. Kalor didefinisikan sebagai energi panas yang dimiliki oleh benda. Secara umum, mengetahui adanya kalor yang dimiliki oleh benda dapat dilakukan dengan cara mengukur suhu benda tersebut. Jadi kalor yang dimiliki oleh satu benda bisa berubah-ubah, bisa naik, bisa juga turun, karena kalor dapat berpindah dari suhu tinggi menuju suhu rendah. Nah, itulah mengenai kalor mengubah suhu benda. Jadi bisa membaca di buku mahasiswa halaman 84. Nah, bisa kamu praktekkan di rumah. Kamu masak air teh dalam suatu wadah, tapi diperhatikan jangan dibiarkannya. Kalau pakai kompor biasa, nanti kamu perhatikan minyaknya habis. Pakai kompor gas, apa yang habis? Tentu gasnya. Kita belajar tentang benda-benda ya, wujud benda, ada padat, ada cair, dan ada gas. Itulah anak pembelajaran untuk hari ini ya, pembelajaran kita untuk hari ini ada pelajaran tentang IPS sekitar proklamasi, dan ada pembelajaran IPA sekitar kalor bisa mengubah suhu benda. Rajin baca buku literasi ya. Oke, selamat belajar.